Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, jumpa lagi. Masya Allah, karena kita ini nggak bisa bergerak bebas untuk buat suasana agama. Biarlah ini jalan-jalan raya, setiap tempat ini di lockdown. Tapi fikir agama nggak boleh lockdown. Tetap ini agama, entah gimana caranya harus sampai dalam kehidupan umat manusia. Hadirin pemirsa, saudara sekalian, Masya Allah, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seorang hamba karena takwanya kepada Allah dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun mereka, dari mana asalnya, ada sifat takwa, buat pengorbanan untuk agama, dia akan mulia pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kisah Bilal radhiyallahu anhu, walaupun hina pada pandangan manusia, sebelum Nabi buat khidmat kepada Bilal bin Rabah, dan Bilal pada saat itu terkesan dengan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yadkhul ilal Islam, masuk ke dalam Islam itu Bilal karena akhlak Rasul. Setelah masuk Islam, begitu banyak kesusahan, pengorbanan yang dibuat Bilal untuk pertahankan keimanannya ini sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Bilal bin Rabah mendapatkan halawatul iman. Siapapun mereka yang melihatnya, terkesan Bilal menderita. Tapi Bilal pernah mengatakan, satu kali saja aku pernah merasakan daripada kebahagiaan yang tiada tara dalam hidup, ketenangan dan kesenangan. Bukan ketika diangkat menjadi gubernur di Damaskus. Bilal sampaikan, pada saat orang-orang kafir menindih aku dengan batu yang sangat besar, terlentangkan aku di tengah padang pasir dalam teriknya panas, dicemeti atau dicambuk dengan cara bergantian, maka lisan ini mampu mengucapkan ahadun ahad. Maka pada saat itu aku merasakan nikmat yang tiada tara yang belum pernah aku rasakan dalam kehidupan. Luar biasa. Masya Allah, saudara sekalian. Bukti ketika iman masuk ke dalam hati, maka halawatul iman, manisnya iman ini hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang dia ini buat pengorbanan sempurna, di hatinya wujud iman yang sempurna karena Allah. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepada kita untuk sempurna iman dalam kehidupan dunia hingga kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Saudara sekalian, Syekh Thariq Jamil pernah sampaikan, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buat majelis dan beliau sampaikan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwasannya nanti aku akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengendarai unta putih yang sangat cantik yang ditarik oleh satu sahabatku di antara kalian. Maka mereka saling menatap, siapakah gerangan sahabat Rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan akan tarik unta Nabi memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka serempak bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa satu sahabat engkau di antara kami yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan akan menarik untamu memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dengan lantang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ketahuilah bahwasannya nanti aku akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengendarai unta putih yang sangat cantik yang ditarik oleh satu sahabatku di antara kalian yang berada
di pojok belakang sana sambil menunjuk ke satu arah di belakang dalam kegelapan. Ternyata dia adalah Bilal radhiyallahu anhu. Masya Allah. Allahu Akbar. Saudara sekalian, ibrah pelajaran buat kita. Allah Subhanahu wa taala muliakan seorang hamba karena ketakwaan dan pengorbanan sempurna di jalan Allah. Bilal menangis. Bagaimana tidak kalau hari ini mungkin ada yang jadi supir presiden, dia akan katakan iklan kemana-mana. Ini Bilal Allah berikan kemuliaan akan tarik unta Nabi memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengangkat tangan bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menzaharkan syukurnya di depan para sahabat. Apa Bilal katakan dalam syukurnya? Ya Allah, untung saja hidayah ini milik Engkau wahai Allah. Jikalau hidayah ini milik manusia, siapa yang sudi berikan hidayah kepada saya, kata Bilal. Maka semua sahabat yang mendengar syukur perkataan Bilal secara zahar pada saat itu menangis, saudara sekalian. Nah sekarang kita siapa hadirin yang mulia? Kalau bukan karena cinta dan kasih sayang Allah, mungkin kita ini nggak pernah tahu saat ini kita ada di mana, bermaksiat kepada Allah dalam keadaan lalai. Dengan rahmat, kasih sayang, cinta Allah Subhanahu wa taala, saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tanda syukur lebih. Bagaimana kita ini juga jadi pejuang agama, mendakwahkan ini agama, kalimat tauhid, bagaimana kita upayakan wujud dalam hati-hati manusia. Sedia insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.